Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di channel YouTube saya ini. Kali ini saya masih akan menceritakan perjalanan jurnalistik saya ke Cape Town, Afrika Selatan. Ini merupakan video saya yang keempat tentang sejarah ulama dan pejuang Indonesia di Afrika Selatan. Yang pertama kemarin tentang Syekh Yusuf Al-Makassari, kedua dan ketiganya Syekh Ismail Dia Mallela, dan kali ini saya akan menceritakan tentang seorang ulama besar lainnya, yakni ulama yang membangun masjid pertama di Afrika Selatan. Untuk itu kali ini saya mengajak teman-teman untuk melihat wilayah Bukap, sebuah pusat kota Cape Town. Di sini menjadi destinasi wisata para wisatawan domestik maupun mancanegara. Ada banyak keunikan di kota ini, seperti bangunan-bangunan yang dicat warna-warni menarik para pengunjung. Bukap adalah nama wilayah yang berpenduduk muslim di Cape Town. Saya berhenti di Dorp Street. Kota ini menjadi destinasi wisata saat ini, karena keunikannya bangunan-bangunan di Bukap dicat warna-warni yang mencolok. Hal ini sebagai simbol perlawanan kaum budak, sebagai simbol kebebasan. Karena zaman penjajahan dulu semua dicat warna putih. Kaum budak tidak boleh menggunakan warna-warni. Tapi bukan itu yang ingin saya ceritakan. Di kota ini terdapat masjid awal. Sesuai namanya, masjid ini adalah masjid pertama yang dibangun di Cape Town. Dan yang mengharukan adalah masjid pertama ini dibangun oleh ulama Indonesia, yakni Tuan Guru Tidore. Nama aslinya adalah Abdullah Kadi Abdussalam. Menurut catatan sejarah, Tuan Guru dibuang oleh Belanda ke Afrika tahun 1780. Kemudian pada tahun 1794 membangun masjid awal ini hingga tahun 1798. Sebelumnya pada tahun 1793 pemerintah Afrika Selatan yang dikuasai Belanda melarang pembangunan masjid. Hingga akhirnya warga setempat hanya bisa salat di jalan raya. Jangan membayangkan masjid ini bentuknya sama seperti masjid-masjid di tanah air. Bangunannya tanpa halaman, bentuknya sama dengan bangunan-bangunan lain di sekitarnya. Yang membedakan hanyalah bangunan ini mempunyai menara. Ketika saya memasuki masjid ini, salah seorang menyambut kami. "Assalamualaikum," kata salah seorang di antaranya menyambut kami. "Where are you from, brother?" "Indonesia," jawab saya sambil menerima ucapan salamnya. "Oh, Indonesia," ujarnya. Nampaknya mereka sudah tidak asing lagi mendengar nama Indonesia. Masjid tersebut dibangun di atas tanah milik budak yang dibebaskan Corydon van Ceylon. Sampai saat ini, masjid ini juga terdapat Al-Quran yang ditulis tangan oleh Tuan Guru Tidore. Al-Quran tulis tangan ini tebalnya sekitar 600 halaman. Setelah era Al-Quran cetak, baru diketahui Al-Quran tulis tangan Tuan Guru ini memiliki sedikit kesalahan. Al-Quran ini tersimpan dalam sebuah lemari kaca dan bisa dilihat oleh setiap pengunjung yang datang. Dan ini saya berkesempatan mengabadikan diri ketika saya berdiri di depan Al-Quran ini. Di kota ini juga terdapat sebuah lokasi yang namanya Tanah Baru. Loh, kok bahasa Indonesia ya? Memang itulah namanya. Di Cape Town memang ada beberapa kosakata yang sama dengan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Nah, di makam inilah dikuburkan Tuan Guru Tidore. Di makam para ulama ini disebut dengan keramat oleh masyarakat setempat. Ini sebagai bentuk penghormatan kepada mereka. Dari berbagai literasi, Tuan Guru adalah orang Indonesia kedua yang menyebarkan Islam di Afrika Selatan setelah Syekh Yusuf. Keduanya memiliki nasib yang sama, dibuang oleh Belanda ke benua Afrika. Syekh Yusuf dibuang ke Cape Town pada 1693 dan meninggal di pengasingan pada 23 Mei 1699. Sementara itu, Tuan Guru Pangeran Tidore yang lahir pada tahun 1712 ditangkap karena menentang Belanda dan diasingkan ke Robben Island di Cape Town pada 6 April 1780 bersama 3 orang rekannya, yaitu Abdul Rauf, Badruddin, dan Nur al-Iman. Lama dalam pengasingan selama 13 tahun, Tuan Guru menulis buku antara lain Ma'rifatul Islami wal Imani
yang diselesaikan pada tahun 1781. Buku tersebut berbahasa Melayu tetapi berhuruf Arab. Setelah bebas dari pengasingan, Tuan Guru menikah dengan Kaija van de Kaap dan tinggal di Dorp Street, Cape Town. Dari pernikahan tersebut lahirlah Abdul Rakif dan Abdul Rauf yang juga sangat berperan dalam penyebaran Islam di Afrika Selatan. Sebuah gudang tempat tinggal yang baru inilah Tuan Guru mendirikan madrasah yang juga merupakan sekolah muslim pertama di Afrika Selatan. Sekolah ini sangat populer di kalangan budak dan komunitas warga kulit hitam non-budak. Sekolah ini menjadi lahirnya ulama-ulama Afrika Selatan ketika itu seperti Abdul Bazir, Abdul Bari, Ahmad van Bengalen, dan Imam Haji. Murid Tuan Guru ketika itu mencapai 375 orang. Demikianlah saudara-saudara sekalian sekilas tentang perjuangan Tuan Guru Tidore yang membangun masjid pertama di Afrika Selatan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.